Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi guys dengan kita guys, sama baby Ibra ini guys. Ya jadi gini ya guys, keseharian kita nggak bisa kemana-mana karena masih ada pandemi di luar. Jadi meskipun di rumah aja kita harus tetap produktif. Di video ini saya akan review tentang pacifier atau empeng yang dipakai sama baby Ibra, yang tentunya banyak pro dan kontra pasti ya. Dan di akhir review saya juga mau bahas Q&A yang udah saya share di IG story beberapa waktu kemarin. So jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini yang belum subscribe. Oke? Dadah. 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 Oke guys, jadi kali ini aku akan mereview pacifier atau empeng dari Dr. Brown's. Ini dia Dr. Brown's. Penggunaan pacifier itu sendiri juga masih pro dan kontra. Kita nggak bisa nyalahin mereka yang kontra, pun kita nggak bisa nyalahin mereka yang pro, karena penggunaannya itu memang mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Kebetulan saya adalah seorang ibu yang memberikan pacifier untuk anaknya. Saya sadar kalau pacifier itu mempunyai sisi buruknya, tapi untuk kondisi saya sekarang, sisi positifnya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena ada banyak waktu ketika saya hanya tinggal berdua dengan anak saya. Jadi empeng itu sangat bisa membuat baby Ibra jauh lebih tenang ketika saya ingin membuatkan dia susu, ketika saya ingin menyiapkan peralatan mandinya, atau bahkan hanya sekedar untuk pergi ke toilet. Jadi itu sangat membantu sekali, khususnya untuk kondisi saya sekarang ini. Dan buat kalian yang pada julid, sorry, I don't care what are you talking about. Dan ketika anak saya usia 6 bulan, saya kasih dia empeng dari Dr. Brown's. Kita lihat dulu gimana spesifikasi bentuk dari empeng Dr. Brown's ini. Oke guys, jadi salah satu alasannya kenapa saya milih empeng Dr. Brown's ini karena empeng ini merupakan empeng yang ortodontik. Jadi kalau ada yang bilang awas jangan dikasih empeng nanti giginya tonggos dan sebagainya, don't worry, sekarang ada empeng yang ortodontik. Untuk empeng dari Dr. Brown ini ada dua tipe ya. Tipe yang pertama untuk 0 sampai 6 bulan, kemudian untuk tipe yang kedua 6 sampai 18 bulan. Terus juga ini ada shieldnya ya, kalau kita lagi nyuci empeng ini tuh kelihatan airnya bisa masuk tapi bisa dikeluarin lagi. Jadi ini merupakan sirkulasi udara ketika anak sedang menghisap empeng ini, pastikan itu tertekan di bagian mulutnya. Kalau ada sirkulasi udaranya seperti ini, akan menghindarkan resiko iritasi pada bibir ketika anak sedang mengempeng. Saya pakaikan yang usia 6 bulan ke atas untuk anak saya, karena sebelumnya dia pakai empeng merek yang lain, dan menurut saya ini fleksibel sekali karena bentuknya itu bisa dipakai begini, bisa dibalik begini juga. Nah, jadi kalau anaknya mau bolak-balik itu akan terus nyaman untuk dia pakai. Terus juga ini empeng ada tutupnya, jadi akan terhindar dari kontaminasi-kontaminasi yang tidak kita inginkan. Jadi tetap terjagalah kebersihannya ya.
Terus aku belinya empeng ini dulu tuh lewat online karena aku ada baby jadi susah untuk keluarnya. So aku ambil simpelnya aja, aku beli lewat online ini harganya sekitar 100 ribuan. 100 ribuan tuh udah dapet dua, yang satu warna hijau toska, yang satu lagi warna biru tua, lagi dipakai sama anakku. Sekarang dia lagi mau tidur. Nah, terus ini packagingnya bagus deh pokoknya. Jadi dua ini dimasukin kayak tempat akrilik untuk kacamata kayak gitulah. Pokoknya ya eksklusif. Jadi nggak salah deh beli yang merek ini. Jadi menurut aku worth it banget lah ya, dengan harga segitu kita udah dapat dua empeng ortodontik pula. Terus empengnya juga bisa dipakai bolak-balik seperti ini. Desainnya bagus banget, nggak kampungan, nggak pasaran. Jadi ya untungnya anakku juga nyaman pakai ini, so aku nggak perlu ganti-ganti empeng lagi. Oh ya, aku mau sedikit cerita tentang kenapa aku kasih empeng ke anak aku dulu. Jadi saat dia usia 4,5 bulanan, dia tuh suka gigit-gigit nipple dotnya. Terus waktu tidur dia tuh suka gelisah, sedikit-sedikit bangun, aku kasih susu dia nggak mau gitu kan. Akhirnya aku belikan dia empeng, aku nyobain aja ketika dia tidurnya gelisah, aku coba kasih dan ternyata memang benar ngefek banget, dia bisa tidur pules. Dan setelah aku baca-baca memang bayi itu mempunyai refleks menghisap. Jadi saat dia menghisap sesuatu, dia itu mempunyai kepuasan tersendiri. Nah, dari situlah dia makanya bisa tenang gitu. Nah, di saat dia tenang begitu, itu bisa menjadi kesempatan buat saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, beres-beres apa, mau masak gitu. Jadi itu sangat berguna sekali untuk saya. Tapi saya nggak pernah ngejudge ya sama orang-orang yang kontra dengan pemberian empeng ini. Saya yakin semua ibu itu pasti kepengen yang terbaik untuk anaknya tanpa terkecuali. Cuman mungkin cara pandang kita sebagai ibu itu berbeda-beda. Jadi cara cara mengaplikasikan ke anak tuh juga beda-beda. Jadi gitu ya, awal mulanya kenapa aku kasih empeng ke anak aku sampai sekarang dia usia sekitar 11 bulan dan aku mulai kurangin secara signifikan untuk pemberian empeng itu sendiri, karena dari awal juga aku nggak kasih dia full time untuk ngempeng itu, enggak. Jadi rasanya anakku juga nggak ketergantungan banget dengan empeng ini. Aku kalau kasih empeng ke baby Ibra itu saat-saat urgent aja, ketika dia rewel banget atau susah tidur banget gitu. Kalau dia pun udah tidur, aku copot empengnya. Jadi nggak, ya apa ya, mencegah untuk dia ketergantungan aja. Oh ya, just info, ketika anak aku usia 6 bulan dia tuh udah bisa tidur sendiri loh. Jadi dia udah kenyang minum susu, dia tiduran sama aku, dia pakai empeng, dia udah ngantuk dan dia tidur sendiri di lengan aku sini. Jadi ya sangat sangat membantu sekali ketika saya mau ngajarin anak saya untuk mandiri tidur sendiri tanpa harus digendong. Nah, waktu itu aku sempat open question di IG aku tentang pendapat para ibu-ibu mengenai pacifier sendiri. Juga aku minta saran dari mereka untuk aku sebagai ibu yang pro dengan empeng. Kita lihat dulu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Hai Bunda, bicara soal empeng pasti banyak pro kontranya. Kebetulan saya pro dan memberi anak saya empeng. Beri saya pertanyaan atau saran. Nah, ini komentar yang pertama ya dari Reri. Dia bilang, kenapa pro? Kalau aku sih nggak pro empeng. Nah, semua itu kembali lagi ya, pro dan kontranya empeng itu tergantung dengan masing-masing. Saya pro karena itu membantu sekali untuk saya, dan coba deh search di Google, nggak ada dokter yang melarang untuk anak empeng. Bahkan ini juga bisa kalian lihat ya di artikel-artikel Google, kalau empeng itu bisa mencegah SIDS, juga bisa mengurangi kolik pada anak. Jadi why not, kalau
Kalau kamu butuh, pakai aja. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada kekurangan dan kelebihan, tapi untuk saya sendiri pribadi, kelebihannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Karena satu, saya bisa menenangkan anak saya lebih lama, hanya untuk saya menyiapkan dia susu, menyiapkan makanannya, atau hanya sekedar untuk saya pergi ke toilet, karena saya tinggal berdua dengan anak saya. Ada waktu saya tinggal berdua dengan anak saya. Coba deh bayangin kalau kamu tinggal berdua aja sama baby kamu di rumah, belum ngurusin ini, belum ngurusin itu, segala macamnya, itu ribet banget. Dan kalau memang dikasih empeng dia tenang dan bisa membantu kamu untuk mengerjakan hal yang lain, why not gitu. Dan memang benar kok, kalau dikasih empeng tuh bayi pada lebih ampuh. Kenapa? Ya itu tadi udah saya jelasin di awal, karena ada kepuasan tersendiri ketika bayi itu menghisap sesuatu. Terus juga biar dia nggak ngisep jempolnya sendiri, karena kan kalau tangannya dia tuh megang apa-apa lebih banyak kumannya gitu sih. Next, ini untuk pertanyaan yang kedua dari Reza. Saran sih, jangan dibiasakan diberi empeng. Ntar bisa jadi giginya maju ke depan. Oke, sekarang kita bahas. Saya tadi juga udah sebutin kenapa kita sebagai orang tua juga harus pintar banget, selektif banget dalam memilih merek empeng. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku milih empeng merek Dr. Brown, karena sebelum aku beli pun aku juga baca review-reviewnya, bagus atau enggaknya, dan akhirnya aku menjatuhkan pilihan di Dr. Brown's ini. Satu, karena dia memang empengnya ortodontik ya, jadi nggak akan mempengaruhi pertumbuhan gigi. Soalnya bentuk nipelnya yang pipih atau ultra thin, jadi itu mengurangi tekanan pada rongga-rongga mulut itu, jadi safe banget buat pertumbuhan gigi anak. Terus aku baca juga review-review dari orang tentang mereka pernah pakai untuk anaknya selama 2 tahun, 3 tahun, itu pun nggak ada ngaruhnya di gigi anak, anaknya tetap bagus, tetap rata, tetap rapi. Nah ini di pertanyaan ketiga ya, ada May DR. Dia tanya merek empeng yang bagus. Merek empeng yang bagus itu apa? Jadi gini, sekarang udah banyak banget kok empeng yang bagus-bagus itu. Dan bukan hanya desainnya aja yang bagus ya, kita harus juga mempertimbangkan kualitasnya. So, yang pertama kita harus pilih empeng yang tidak mempengaruhi pertumbuhan gigi. Jadi empeng yang ortodontik yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua baru bolehlah kita pilih desainnya. Terus yang ketiga, mau kita pilih merek apa, kalau anaknya nggak mau pakai, kita harus ganti yang lain. So, kita tentukan dulu kita mau pilih yang mana, kemudian kita pilih desainnya dan kasihin ke anak. Kalau anaknya mau pakai, terusin. Dan sekarang juga kan kita mudah banget ya buat nemuin review-review dari orang yang udah pernah pakai empeng tersebut sebelumnya. Jadi ya kita harus searching dulu sebelum beli, buat rekomen atau enggaknya, biar kita tuh tahu dan kita ngerti kegunaan, kekurangan, kelebihan dan segala macamnya. Kemudian ini the last question, saya ambil 4 aja karena kalau kebanyakan takut durasinya kelamaan dan membosankan ya. Yang terakhir ini dari Niau, saya juga pro sebenarnya dengan penggunaan empeng, tapi anak saya jadi susah lepas dari empeng. Nah, kalau untuk kasus seperti ini kita harus ini ya, waspada sebelumnya. Dan sebagai orang tua kita juga harus punya rule-nya. Di sini, saya dan suami saya punya kebijakan kalau kita hanya memberikan empeng kepada anak ketika urgent. Jadi saat dia rewel, saat dia susah tidur, saat dia mau tidur sendiri, jadi saat-saat itu aja. Kalau dia lagi main, dia lagi diem-diem aja, baik-baik aja, nggak usah dikasih empeng biar dia itu nggak ketergantungan. Dan di usia anak saya sekarang yang 11 tahun, dia udah saya kasih empeng itu saat tidur aja, jadi nggak lama-lama pakai empeng. So, kita sebagai orang tua juga harus punya batasan-batasan untuk pemberian empeng itu sendiri. Memang salah satu yang paling saya worry itu bukan karena gigi tonggos, tapi ketergantungan empeng. Ya, itu yang saya worry banget. Jadi mulai dari awal saya udah
kasih kebijakan itu tadi ya, saya nggak akan kasih empeng kalau nggak urgent banget. Jadi ya, alhamdulillah saat ini anak saya nggak ketergantungan banget tuh sama empeng. Dia juga bisa tidur tanpa empeng. Dia juga nggak rewel-rewel banget kalau nggak pakai empeng. Oke guys, semoga video ini bisa membantu buat para ibu-ibu yang mau kasih empeng sama anaknya atau enggak. Juga bisa buat kasih saran atau motivasi buat ibu-ibu yang lagi dibully karena kasih empeng untuk anaknya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.